Di sebuah kamar hotel, seorang pejabat pajak telah melakukan korupsi besar-besaran. Dia lalu menelpon temannya untuk segera menyiapkan pelariannya ke negara Vietnam agar dia tidak tertangkap polisi. Namun tiba-tiba, 3 orang bertopeng masuk ke kamarnya dan membunuh si pejabat korup itu dengan cara menyuntikkan obat-obatan hingga overdosis. Mereka kemudian menaburkan obat-obatan itu di meja untuk mengelabui polisi. Dari belakang lalu muncul cewek micet sewaan si pejabat korup. Dia terkejut melihat orang yang telah menyewanya telah mati dengan keadaan overdosis. Tanpa berpikir lama, 3 orang itu langsung membunuh si cewek micet. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu dan pergi ke penjara sambil mengenakan kembali pakaian napi. Yang ternyata 3 orang ini merupakan narapidana yang masih aktif. Keesokan paginya, kepolisian melakukan investigasi di kamar si pejabat korup yang telah tewas bersama cewek micet. Para polisi tidak menemukan barang bukti apapun dan hanya menemukan kalau si pejabat korup telah tewas dengan keadaan overdosis, begitupun dengan si cewek micetnya. Di tempat lain, sebuah bus penjara sedang membawa para napi baru yang akan dikirim ke penjara. Salah satu dari mereka ada yang sedang tertidur. Dia adalah Son Yugon. Dia merupakan mantan polisi yang terkena kasus pidana. Sesampainya di penjara, para sipir menyuruh semua tahanan itu untuk berbaris. Para tahanan lama yang melihat napi baru langsung mengejek dan menghina mereka. Son Yugon tidak terima. Dia pun langsung meludahi napi yang menghinanya sehingga terjadilah keributan cuy. Mereka pun saling memukul satu sama lain. Beruntungnya, para sipir berhasil menghentikan keributan ini. Saat di sel penjara, Son Yugon diikat dan dihajar habis-habisan oleh napi lain. Ketua napi yang bernama Chang Gil ternyata kenal dengan Son Yugon yang merupakan polisi. Dahulu kala dia ditangkap oleh Son Yugon dan dijebloskan ke penjara ini. Maka dari itu Chang Gil pun dendam dan langsung menyiksa Son Yugon di toilet dan kemudian mengkencingi dia. Namun Son Yugon masih bisa tertawa dan membuat Chang Gil semakin emosi. Chang Gil lalu membuka lakban di mulutnya. Namun dengan cepat Son Yugon langsung menggigit telinga Chang Gil hingga putus. Suara teriakan itu terdengar oleh para sipir. Namun para sipir terkejut melihat Son Yugon sedang menyandra Chang Gil dan mengancam akan membunuhnya jika dirinya tidak dipertemukan dengan kepala sipir penjara. Tidak ada pilihan lain, akhirnya para sipir itu membawa Son Yugon ke ruangan kepala sipir bernama Kang. Kang mengatakan kalau ia sudah lama tahu dengan karakter Yugon yang memiliki kehebatan dalam mengejar penjahat. Mendengar itu, Son Yugon langsung berlagak sombong. Dia pun meminta Kang untuk memindahkan dirinya ke sel lain. Saat keluar dari penjara, Son Yugon dikawal oleh seorang sipir. Dan ternyata sipir itu telah menyuruh beberapa napi dari kelompok lain untuk menangkap dan menghajar Son Yugon. Setelah ditangkap, datanglah pimpinan mereka yang memakai baju coklat bernama Iko. Iko menyuruh Son Yugon untuk patuh kepadanya jika ingin hidup tenang di penjara ini. Namun Son Yugon tetap keras kepala dan melawan. Iko yang kesal lalu menyuruh anak buahnya untuk menggerinda tangan Son Yugon sampai putus. Son Yugon pun ketakutan dan menyerah. Ia berjanji akan patuh kepada mereka. Hingga akhirnya Iko melepaskan Son Yugon sembari meledeknya karena Son Yugon terlihat telah ngompol di celana. Para sipir kemudian memasukkan Son Yugon ke ruangan isolasi selama 20 hari karena telah berbuat kerusuhan. Keesokan paginya, seorang penjaga menceritakan siapa sosok Iko sebenarnya kepada Son Yugon. Penjaga itu bercerita bahwa Iko merupakan mantan bos mafia yang memiliki banyak jaringan di luar sana. Dia memberitahu Iko itu sangat kejam dan kepala penjara dibuat tidak berdaya oleh Iko. Bahkan Iko juga pernah mencongkel mata salah satu napi dengan sadis dan kemudian memakannya. Sementara itu, Iko sedang membaca koran soal kasus pejabat pajak yang telah mati sebelumnya. Dua petugas penjara lalu datang menghampiri dan memberikan hormat kepadanya.
Iko lalu memberi segepok uang kepada dua petugas itu. Salah satu petugas lalu menceritakan soal identitas Son Yugon kepada Iko. Son Yugon ini merupakan mantan polisi yang dipenjara karena telah menerima suap dan kasus tabrak lari. Polisi itu juga memberitahu kalau Son Yugon dikenal sebagai polisi yang sangat kejam dan dijuluki sebagai utusan neraka. Siapapun yang menjadi targetnya pasti akan tertangkap. Singkat cerita, 20 hari kemudian, Son Yugon dikeluarkan dari ruangan isolasi. Dia sangat senang karena bisa menikmati lagi udara segar. Dia lalu bertemu dengan mantan anak buahnya di kepolisian yang dipenjara di sini. Dari belakang kemudian muncul Changgil yang lagi-lagi mengejek Son Yugon. Son Yugon yang kesal langsung mengambil tongkat petugas dan hampir memukul Changgil. Iko lalu menghampiri mereka berdua. Dia mengejek Changgil yang merupakan pimpinan penjara, tetapi tidak berani bertarung dengan Son Yugon, si napi baru. Iko lalu menawarkan mereka berdua untuk bertarung, dan siapa yang menang akan menjadi senior di penjara. Son Yugon menyetujui tawaran itu, dan jika Son Yugon menang, dia ingin ditraktir 4 ekor ayam goreng, dan dia ingin pindah ke ruangan 84. Changgil terpaksa menyetujui tantangan itu karena jika dia lari, maka dia akan dipermalukan oleh napi lain. Sebelum bertarung, Iko meminta izin dulu kepada seorang sipir agar tidak mengganggu pertarungan So-gyun dengan Changgil. Pertarungan pun dimulai. So-gyun langsung menendang Changgil dan memberikan beberapa pukulan. Changgil membalas pukulan itu tapi tidak mempan. Son Yugon mengeluarkan jurus tendangan maut dan berhasil memenangkan pertarungan itu. Para napi pun langsung bersorak bahagia karena malam ini mereka semua akan ditraktir makan ayam goreng. Sesuai janjinya, Iko memberikan semua para napi makan ayam goreng. Son Yugon dengan lahap memakan ayam goreng dan mengejek Changgil beserta anak buahnya. Changgil yang mukanya babak belur hanya terdiam dan tidak berani menjawabnya. Son Yugon kemudian dipindahkan ke ruangan 84, tempat para napi bisa merasakan kedamaian. Dan siapa sangka Son Yugon ditempatkan bersama orang-orang yang merupakan pelaku pembunuhan kepada pejabat korup sebelumnya. Di tempat lain, Iko mendapatkan telepon dari rekan bisnisnya yang bernama Dr. Kim. Kim mengatakan kalau ia memiliki tugas baru untuk Iko. Keesokan paginya di sebuah restoran, Dr. Kim menemui kepala penjara Kang. Dia lalu menyerahkan buku rekening kepada Kang dan berkata agar memberikan setengah uangnya kepada Iko. Ternyata Kang telah bersekongkol dengan Kim dan para napi yang dipimpin oleh Iko. Dr. Kim kemudian memberikan amplop besar yang berisi dokumen-dokumen dan detail pekerjaan yang harus dilakukan oleh Iko dan kelompoknya. Dr. Kim lalu pergi. Semenjak di sel barunya, Son Yugon kini bekerja di dapur bersama anak buahnya Iko. Son Yugon menyadari bahwa orang-orang yang ada di sini bukanlah orang sembarangan. Ada mantan militer dan seorang dokter yang telah melakukan malpraktek. Beberapa jam kemudian, Kang yang baru pulang menemui Iko. Dia lalu memberikan amplop yang diberikan dari Dr. Kim yang berisi detail pekerjaan. Kepala Kang memberitahu kalau mereka tidak bisa melanjutkan kerja sama ini lagi. Kang berkata dirinya sedang diawasi oleh pimpinan besarnya. Mendengar itu, Iko tidak takut dan tidak peduli. Dia lalu membaca detail pekerjaannya yang telah diberikan oleh Dr. Kim. Ternyata kelompok ini akan menjalankan perampokan terhadap gudang sitaan barang bukti kepolisian. Salah satu anak buah berkata kalau mereka membutuhkan ahli peledak dalam misi ini. Dan di antara mereka tidak ada yang ahli dalam peledak. Iko yang memiliki kenalan banyak, dia pun langsung merekrut seorang ahli peledak dari penjara lain. Malam harinya, kelompok Iko dibangunkan oleh sipir untuk segera menjalankan misi perampokan. Iko yang tertidur melihat itu dan merasa curiga kepada mereka. Kelompok Iko kemudian meledakkan gudang tempat barang sitaan kepolisian disimpan. Mereka lalu menghabisi semua penjaga di sana satu persatu. Dengan mudah mereka membuka berangkas yang telah dikunci dan berhasil merampok semua barang sitaan itu. Hingga akhirnya kelompok Iko berhasil merampok barang-barang itu. Saat di dalam mobil, seorang supir mereka ternyata berkhianat
dengan mencoba mengambil uang curian. Tapi dia gagal dan berhasil melarikan diri dari mobil. Di tempat lain, Kang menyimpan barang bukti pembicaraannya dengan Dr. Kim. Seorang petugas kemudian datang dan melaporkan bahwa salah satu napi telah berhasil kabur tadi malam. Si petugas juga memberitahukan kalau inspektur lapas yang bernama Baek akan datang ke penjara ini. Mendengar itu, Kang langsung menampar si petugas. Dia takut inspektur Baek mengetahui masalah napi yang kabur ini. Beberapa jam kemudian, inspektur Baek datang ke penjara. Para petugas langsung berhamburan ketakutan menyambut dia, termasuk dengan Kang karena kaburnya seorang napi. Inspektur Baek yang merupakan mantan seorang jaksa sudah mengendus mereka yang terlibat suap dengan para napi. Dia lalu mengecek setiap ruangan penjara, termasuk dengan kebun kesayangan milik Iko. Semua anak buah Iko langsung memberikan hormat kepada inspektur Baek. Namun Iko yang memiliki kekuasaan tidak mau hormat kepada Baek. Tentu saja hal ini membuat Baek marah besar dan menyuruh dia untuk hormat. Baek mengatakan kalau dulu dia pernah mengajar Iko saat menangani kasus kriminalnya. Inspektur Baek lalu mengambil tongkat, bersiap memukulinya. Dan Iko bersiap mengambil gunting rumput untuk melakukan perlawanan. Tiba-tiba, Son Yugon membuat kerusuhan dan membuat dirinya dipukuli oleh petugas. Gara-gara peristiwa ini, Inspektur Baek tidak jadi memukuli Iko dan pergi dari sana. Iko yang melihat keberanian Son Yugon langsung merasa kagum. Berbeda dengan anak buahnya yang ketakutan atas kedatangan Inspektur Baek. Son Yugon lagi-lagi dimasukkan kembali ke ruangan isolasi. Setelah Inspektur Baek pergi dari penjara, kepala Kang menatap tajam ke arah Iko. Dia sudah mulai muak dengan perilaku Iko yang mulai menjadi sok penguasa di penjara ini. Malam harinya, Iko membebaskan Son Yugon dari ruangan isolasi. Dia mengucapkan terima kasih karena tadi siang Son Yugon telah menyelamatkannya dari Inspektur Baek. Bahkan Iko yang memiliki kekuasaan mengajak Son Yugon keluar dari penjara untuk mengunjungi salah satu restoran mewah. Mereka lalu makan malam dengan hidangan istimewa sambil ngobrol. Iko mulai tertarik dengan Son Yugon dan mengajaknya untuk menangkap seorang napi yang telah kabur waktu itu. Iko akan memberikan uang 100 juta won jika Son Yugon berhasil menangkap napi itu. Son Yugon pun menyetujui tawaran ini, dan mereka pun langsung pergi. Saat di dalam mobil, Son Yugon tiba-tiba teringat dengan masa lalunya yang merupakan seorang polisi yang baik hati dan jujur. Son Yugon memiliki seorang kakak yang bekerja sebagai wartawan. Saat itu kakaknya meminta adiknya Son Yugon untuk menyelidiki kasus di penjara ini. Tapi Son Yugon menolaknya. Dia tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa perintah langsung dari atasannya. Kembali lagi ke masa sekarang, yang dimana Iko dan Son Yugon berhasil menemukan keberadaan si napi yang kabur itu. Tanpa berpikir lama, Son Yugon langsung turun dari mobil untuk menghajar napi itu. Dengan keahlian bertarungnya yang sangat hebat, Son Yugon berhasil menangkapnya. Dari mobil, Iko melihatnya, dan ia pun menjadi semakin tertarik dengan kemampuan Son Yugon. Setelah dibawa ke penjara, napi itu langsung digantung oleh Iko untuk dibunuh. Sesuai janjinya, Iko kemudian memberikan uang 100 juta won kepada Son Yugon. Semenjak saat itu, Son Yugon resmi bergabung dengan kelompok Iko. Dia juga mendapatkan posisi di samping Iko. Jelas, hal ini membuat tangan kanannya Iko yang bernama Hong Pyo menjadi geram dan menantang Son Yugon untuk duel. Namun Iko langsung menghajarnya menggunakan besi. Hyung Pyo yang merasa kecewa langsung menemui si telinga putus, yaitu si Changgil. Ternyata mereka berdua telah berteman sejak lama. Changgil lalu menawarkan Hyung Pyo untuk kerjasama menyingkirkan Iko. Dia berkata kalau Hyung Pyo sebentar lagi akan dibuang oleh Iko. Jadi lebih baik mereka berdua bekerja sama menyusun sebuah rencana untuk menyingkirkan si Iko. Mendengar itu, Hyung Pyo setuju. Di tempat lain, Son Yugon sedang membersihkan lantai di ruangan kepala Kang. Dia lalu tak sengaja melihat Kang sedang menyembunyikan sesuatu di lemari. Saat kepala Kang sudah pergi,
Son Yugon yang penasaran langsung memasuki kantor kepala Kang dan membuka lemari itu. Dia lalu menemukan banyak sekali uang dan bukti-bukti rekaman kejahatan yang dilakukan oleh kepala Kang. Son Yugon kemudian mendengarkan salah satu kaset itu yang berisi percakapan kepala Kang dengan Kim untuk menghabisi seorang wartawan yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakaknya Son Yugon. Dalam isi kaset itu, Kim berkata kalau wartawan ini sedang menyelidiki mereka berdua. Maka dari itu, dia meminta kepala Kang untuk membunuh wartawan ini. Son Yugon yang mendengar itu langsung merasa sedih. Dia lalu teringat dengan kakaknya yang dibawa oleh ambulan dan telah meninggal dunia. Sang komandan polisi lalu memberitahukan kalau kakaknya Son Yugon meninggal akibat kecelakaan. Namun sang komandan merasa janggal dengan kasus ini. Dia merasa kematian kakaknya telah direncanakan oleh seseorang. Saat Son Yugon tengah mendengarkan kaset itu, tiba-tiba kepala Kang masuk ke dalam kantor dan merasa heran karena Son Yugon masuk ke dalam kantornya. Son Yugon pun mengaku kalau dia disuruh oleh petugas untuk membersihkan ruangan ini. Kepala Kang pun memarahi si petugas karena telah memasukkan Son Yugon ke dalam ruangannya. Dia lalu mengusir mereka berdua dari ruangannya. Ketika di luar, petugas itu merasa curiga dan meminta barang yang telah dicuri oleh Son Yugon. Petugas itu kemudian menggeledah Son Yugon dan menemukan uang yang banyak. Petugas korup ini mengancam untuk membagi uang itu jika tidak mau dilaporkan kepada kepala Kang. Son Yugon pun memberikannya dan langsung pergi dari sana. Siang harinya, Dr. Kim datang ke penjara untuk memberikan sumbangan berupa sembako. Para napi pun disuruh membawa barang-barang itu ke dalam dapur. Iko kemudian menghampiri Son Yugon. Dia memperkenalkan Son Yugon kepada Dr. Kim. Dr. Kim merasa senang bisa berkenalan dengan Son Yugon. Dia berkata kalau Son Yugon sering diceritakan oleh Iko. Dia menyuruhnya untuk bersemangat lebih giat lagi untuk membantu bosnya itu. Son Yugon kemudian disuruh Iko untuk keluar dari dapur ini. Namun Son Yugon yang penasaran tidak langsung pergi. Dia mencoba mengamati situasi di dalam dapur. Ternyata bantuan berupa sembako tadi berisi narkoboy. Son Yugon yang melihatnya langsung terkejut. Di waktu yang sama, Chang Gil dan Hyung Pyo masuk ke dalam dapur. Mereka berniat membunuh Iko. Namun Iko tetap tenang menghadapi mereka. Dia lalu menyiramkan air sup kepada anak buah Chang Gil yang membuatnya langsung kepanasan. Iko yang kejam kemudian menggertak mereka semua dengan cara menjongkel mata anak buahnya Chang Gil dengan sendok. Melihat itu, Chang Gil ketakutan dan langsung berlutut meminta maaf kepada Iko. Saat Iko lengah, Chang Gil langsung menikamnya dari belakang. Ternyata minta maaf barusan hanyalah pura-pura. Dari belakang tiba-tiba Son Yugon datang menghajar Chang Gil. Dia lalu menggunakan barang-barang di sana untuk menghajar semua anak buah Chang Gil. Setelah lama bertarung, Son Yugon mulai kewalahan menghadapi mereka semua. Chang Gil lalu mengambil pisau dan berniat menusuk Son Yugon. Namun Iko yang melihat itu langsung bangkit dan mencegahnya. Kepala Kang dan petugas lapas berdatangan untuk menghentikan pertarungan ini. Iko lalu menatap ke arah Son Yugon karena lagi-lagi Son Yugon menyelamatkan nyawanya. Saat semua napi dibawa oleh petugas, tiba-tiba Chang Gil melepaskan diri dan lalu menyerang kepala Son Yugon dari belakang yang membuatnya langsung pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, Son Yugon melihat Iko di sampingnya. Iko lalu berterima kasih kepada Son Yugon karena telah menolongnya. Dia kemudian pergi dari sana. Mendengar itu, Son Yugon hanya tersenyum tipis saja. Dia lalu teringat dengan dirinya sebelum masuk ke penjara ini. Yang ternyata Son Yugon adalah polisi yang ditugaskan untuk menyamar dan mengungkapkan kasus yang telah merenggut kematian kakaknya. Keesokan paginya, Chang Gil dibebaskan dari sel isolasi dan akan dipindahkan ke penjara lain. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba petugas sipir menurunkan dia dan meninggalkan Chang Gil sendirian. Secara mengejutkan, dari belakang muncul anak buah Iko yang langsung menabrak Chang Gil hingga tewas. Iko kemudian mengumpulkan semua anak buahnya. Dia berkata bahwa salah satu dari mereka ada yang berkhianat. Hyung Pyo langsung bersujud meminta maaf
karena telah bekerja sama dengan Changgil untuk menyerang Iko waktu itu. Namun Iko tidak memaafkannya. Dia langsung menyuruh Son Yugon untuk mengeksekusi Hyung Pyo dengan cara memotong tangannya menggunakan gurinda. Son Yugon kemudian menghampiri Iko yang sedang santuy di menara. Iko berkata bahwa di tempat ini dirinya merasa bebas dan berkuasa. Dia lalu memberikan pelajaran penting kepada Son Yugon, yang dimana jika menjadi seorang pemimpin, maka kau harus menghabisi dulu kepalanya. Di tempat lain, Inspektur Baek memberikan peringatan kepada kepala Kang. Dia berkata kalau kekayaan dan kemewahan atas nama istrinya kini telah terbongkar oleh polisi. Sementara Son Yugon dan para napi sedang sibuk membersihkan sampah dalam kegiatan sosial. Di tengah kesibukannya, Son Yugon naik ke atas untuk menghampiri seorang petugas. Dia lalu menyuruh petugas itu agar dia bisa pergi beberapa menit. Son Yugon kemudian memasuki sebuah gudang kosong untuk bertemu dengan komandannya. Dia lalu memberikan kaset bukti kejahatan Iko dan para napi lain, yang dimana Iko bisa melakukan aksinya ini berkat Dr. Kim yang bertugas sebagai pencari klien, lalu kepala Kang sebagai perantaranya. Malam harinya, Iko bersama kelompoknya akan menjalankan misi. Son Yugon juga diajak dalam misi ini. Namun di tengah perjalanan, Son Yugon menelpon komandannya untuk memberitahukan bahwa Iko akan melakukan kejahatan di sebuah pabrik. Setelah mendapatkan informasi penting ini, si komandan langsung mengerahkan ratusan polisi untuk menyergap Iko dan pasukannya di sebuah pabrik. Namun sesampainya di pabrik, para polisi tidak menemukan Iko di sana. Yang ternyata Iko telah pergi ke tempat lain sambil membawa Inspektur Baek yang telah tertangkap. Iko berkata kalau ia akan menyingkirkan orang-orang yang berani mengusiknya. Lalu dengan kejam, Iko memasukkan Inspektur Baek ke dalam penggilingan hingga tewas. Sang Yugon yang melihat itu semua tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut identitasnya terbongkar oleh Iko. Setelah kembali ke penjara, Iko mendapatkan informasi dari anak buahnya mengenai penyergapan polisi di sebuah pabrik. Dia juga mendapatkan informasi kalau Dr. Kim telah diawasi oleh polisi. Namun polisi itu kini sudah tewas. Dan siapa sangka polisi yang dimaksud adalah si komandan. Atasannya Son Yugon yang kini telah tewas. Pada akhirnya identitas Son Yugon terungkap oleh Iko. Iko pun mengaku kalau pembunuh kakaknya Son Yugon adalah dirinya. Mendengar itu Son Yugon emosi dan berniat menyerang Iko. Tetapi dari belakang anak buah Iko muncul dan langsung menghajarnya. Kang yang berada di ruangannya mendapati kaset kejahatannya telah hilang. Dia lalu membawa sebuah pistol dan mendatangi Iko yang sedang menyiksa Son Yugon. Kang kemudian menodongkan pistolnya kepada Iko. Namun Iko berhasil membalikan keadaan. Sebelum menembak Kang, Iko berkata kepada salah satu petugas kalau di hari ini petugas itu akan menjadi kepala penjara. Iko kemudian menembak Kang sampai is dead. Iko lalu pergi dari sana dan menyuruh anak buahnya untuk menggantung Son Yugon. Beruntungnya, saat digantung, salah satu dari napi ada yang membantu Son Yugon dengan cara mematikan lampu. Hingga akhirnya Son Yugon berhasil melarikan diri. Lalu dia mulai beraksi untuk balas dendam kepada Iko. Semua petugas penjara kocar-kacir mencari keberadaan Son Yugon yang belum ditemukan. Son Yugon lalu dibantu mantan anak buahnya untuk membakar kebun kesayangan milik Iko. Kebakaran besar pun terjadi. Tak cukup di situ, Son Yugon juga mendatangi tempat penyimpanan mobil mewah milik si Iko. Dia lalu menggunakan tabung gas untuk meledakkan mobil-mobil itu. Iko yang melihat itu langsung panik. Dia takut pemadam kebakaran akan datang ke penjara ini. Dia lalu memerintahkan seorang petugas yang kini menjadi kepala penjara untuk menutup semua gerbang penjara. Para napi pun dikerahkan untuk mematikan api tersebut. Tapi api itu sangat besar dan susah sekali untuk dipadamkan.
Dari luar, ratusan mobil polisi dan mobil pemadam sedang menuju penjara itu. Son Yugon kemudian muncul di atas menara sambil menembak sembarang ke arah Iko. Dia menantang Iko untuk duel 1 lawan 1 tanpa memakai senjata. Dengan tatapan dingin, Iko membawa linggis dan berjalan menuju menara. Son Yugon lalu berkata, bagaimana perasaanmu saat melihat kerajaanmu kini telah hancur lebur? Mendengar itu, Iko marah besar dan langsung menyerang Son Yugon. Tetapi Son Yugon kembali membalas serangan itu. Dia lalu menyeret Son Yugon ke pinggir menara dan berkata kalau saat ini adalah akhir bagi Iko. Namun Iko masih bisa melawan dan berhasil memojokkan Son Yugon. Saat Iko akan membunuhnya, tiba-tiba pasukan polisi muncul dan menyuruh Iko untuk meletakkan senjatanya. Iko tidak mau. Dia berkata kalau dirinya adalah raja di penjara ini. Namun Son Yugon yang melihat Iko telah lengah, langsung menyerangnya dan memukul wajah Iko berkali-kali. Dari bawah, komisaris polisi berteriak meminta Son Yugon menghentikan ini. Dia berkata kalau misi Son Yugon telah selesai. Namun hal ini langsung dimanfaatkan Iko untuk melepaskan diri. Dan di saat dia akan membunuh Son Yugon, beruntungnya pasukan sniper dengan cepat menembak Iko bertubi-tubi. Hingga akhirnya Iko pun tewas. Mantap. Para polisi lalu menangkap semua petugas penjara yang telah terlibat dengan Iko. Keesokan paginya, seorang pengacara mendatangi Son Yugon. Dia berkata kalau Dr. Kim telah berhasil ditangkap saat akan melarikan diri ke Jepang. Namun berita buruknya, si pengacara tidak bisa membebaskan Son Yugon karena Son Yugon adalah tangan kanannya Iko dan telah membakar penjara. Hingga akhirnya Son Yugon pun harus mendekam lagi di penjara. Namun dia terlihat mengenakan pakaian coklat seperti Iko yang menandakan dia adalah penguasa di penjara ini. Dan film pun tamat cuy, mantap. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.